Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara memfaktorkan dengan metode Horner. Nah, diberikan dua buah soal di sini. Kita diminta untuk menentukan faktor-faktor dari persamaan yang pertama ini dan yang kedua. Oke, kita langsung saja membahas soal yang pertama. Oke, soal yang pertama diberikan persamaan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 4x dikurang 21. Nah, kita mencari faktornya ya, faktor-faktornya. Oke, kita langsung saja mencoba menyelesaikannya. Oke, di sini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kita lihat suku pertama di sini. Suku pertama, kita lihat koefisiennya. Koefisiennya yaitu 2. Maka langkah pertama ini kita tentukan faktor dari 2. Faktor dari 2 itu berapa saja? 1 ya, 1. Kemudian 2. Ada lagi negatif 1 dan negatif 2. Nah, kemudian langkah kedua, kita lihat suku terakhir, yaitu konstanta, negatif 21. Maka kita tentukan faktor dari 21. Maaf, negatif 21. Berapa saja? Yaitu 1, 3, 7, kemudian berapa lagi? 21. Ada lagi negatifnya, yaitu negatif 1, negatif 3, negatif 7, dan negatif 21. Langkah ketiga, kita bagi langkah 2 ini, yang ini, dengan langkah yang pertama, yang ini. Maka kita peroleh, artinya di sini apa? Artinya di sini langkah kedua itu adalah faktor dari negatif 21. Ya kan? Yaitu 1, 3, 7, dan seterusnya. Kemudian kita misalkan yang pertama yaitu faktor dari negatif 21 yaitu 1. 1 kita bagi dengan langkah yang pertama yaitu faktor dari 2 yaitu 1 kita bagi dengan 1. 1 kita bagi dengan 2 yaitu 1 per 2. 1 kita bagi negatif 1 yaitu negatif 1. 1 kita bagi dengan negatif 2 yaitu 1 per negatif 1 per 2, ya kan? 3 kita bagi dengan 1, itu 3, 3 kita bagi dengan 2, 3 per 2, 3 kita bagi dengan negatif 1, negatif 3, 3 kita bagi dengan negatif 2, negatif 3 per 2, dan seterusnya. Oke, bisa kita tulis seperti ini. Yaitu 1 kita bagi 1, 1 tadi, kemudian 1 kita bagi 2, 1 per 2, kemudian 1 dibagi negatif 1, negatif 1. 1 bagi negatif 2, negatif 1 per 2. Selanjutnya, 3 bagi 1, 3. Ini 3 per 2. Kemudian negatif 3. 3 dibagi negatif 2. Negatif 3 per 2. Kemudian 7 bagi 1, 7. 7 per 2. Kemudian negatif 7. Negatif 7 per 2. Selanjutnya
21. 21 bagi 2, 21 per 2. 21 bagi negatif 1, negatif 21, dan negatif 21 per 2. Kemudian negatif 1 bagi 1 itu sudah ada, negatif 1. Di sini negatif 1 bagi 2 sudah ada, negatif 1 per 2. Negatif 1 bagi negatif 1 sudah ada 1, negatif 2 bagi negatif 2, positif 1 per 2. Jadi yang ini sudah nanti pastilah hasilnya nanti ada di sini. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang keempat. Yaitu pertama di langkah yang keempat ini kita misalkan terlebih dahulu persamaan yang diberikan sebagai fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x dikurang 21. Selanjutnya dari langkah yang ketiga ini, ya, hasil dari langkah ketiga ini kita bisa mengambil atau memilih nilai x, ya, nilai x ini yang sebagai fx di sini nilai x, yaitu sehingga nantinya fx itu sama dengan 0. Sehingga nanti kalau disubstitusikan ke persamaan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x sama dengan 21, itu nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, kita membuat fx ini sama dengan 0. Nah, x yang berapa yang kita substitusikan ke nilai x-nya ke sini, itu sama dengan 0. X yang berapa? X-nya pastilah kita ambil dari langkah 3 ini. Gitu. Kita bisa tebak langsung atau bisa juga dengan cara mencari satu-satu ya. F1 berapa, F setengah berapa, F negatif 1 berapa, F negatif 1 per 2 itu berapa, dan seterusnya. Sehingga nanti yang mana yang hasilnya nanti itu sama dengan 0. Jadi kalau sudah dapat misalnya F setengah itu sama dengan 0, ya berarti kita pilih yang setengah itu, stop sampai di situ saja gitu. Jadi bisa cari satu-satu atau bisa langsung tebak saja gitu. Kalau misalnya di sini kita ambil 1, misalnya X-nya berarti 2, di sini pastilah 1 pangkat 3 ya, artinya 1 ya. 2 dikurang, ini juga 1 berarti kan 5 kali 1. 2 kurang 5 tambah 4 kurang 21. Itu hasilnya tidak 0 ya, tapi negatif 20. Ya kan, 2 kurang 5 yaitu negatif 3 tambah 4 kurang 21. Itu hasilnya negatif 20. Berarti F1 itu bukan. Nah, kalau F setengah berapa? Nah, F setengah kita coba cari yang X-nya sama dengan setengah ya. X sama dengan 1 per 2. Maka F setengah itu sama dengan 2 dikali setengah pangkat 3 dikurang nih ya, 5 dikali setengah pangkat 2 ditambah 4 dikali setengah dikurang 21. Hasilnya adalah setengah pangkat 3 yaitu 1 per 8 dikurang 5 kali setengah pangkat 2 yaitu 1 per 4 ditambah 4 kali setengah yaitu 2 ya, dikurang 21. Oke, di sini berapa? 2 per 8 dikurang 5 per 4
ditambah 2 dikurang 21. Ini 2/8 itu kan 1/4 ya. Dikurang 5/4. Ditambah, ini langsung saja. 2 kita kurang 21 yaitu negatif 19. Nah, artinya di sini penyebutnya sudah sama-sama 4, maka kita bisa kurangkan 1 kurang 5 yaitu negatif 4/4 dikurang 19. Negatif 4/4 berapa? Negatif 1 dikurang berapa? 19. Hasilnya ya tidak 0 ya, negatif 20. Ya. Nah, ini tidak 0. Berarti setengah bukan ya. Coba lagi. Nah, coba lagi yang negatif 1. Negatif 1 tentulah kita tebak, ini bisa kita tebak langsung 2 pangkat negatif 1 yaitu negatif 2 dikurang 5 pangkat negatif 1 dikali negatif 1 pangkat 2 yaitu 5 kali negatif 1. Artinya di sini negatif 2 tambah 5 dikurang ya. Karena 4 kali X itu negatif 1 dikurang 4 dikurang negatif 21. Juga bukan 0 ya. Berapa kira-kira yang membuat fx itu sama dengan 0? Negatif setengah. Juga dicobakan. Itu kira-kira itu juga tidak 0 ya. 2 kali negatif setengah pangkat 3. 2 kali negatif setengah ya, negatif 1 dikurang 5, ditambah ya, ditambah 5/2 tambah 4 kali negatif setengah dikurang 4/2 dikurang 21 juga bukan 0. Nah, 3. 2 kali 3 pangkat 3 yaitu 2 kali 27 dikurang 5 kali 3 pangkat 2 yaitu 5 kali 9 ditambah 4 kali 3 12 dikurang 21. Kira-kira ini hasilnya bisa sama dengan 0. Coba kita cek ya. Kalau X-nya kita sambung di sini. 21 tadi. Kalau X-nya sama dengan 3. Maka F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 kurang 5 kali 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 dikurang 21. 2 kali 3 pangkat 3 27 dikurang 5 kali 9 ya, ditambah 12 dikurang 21. Maka hasilnya 2 kali 27 itu 54 dikurang 5 kali 9 45 ditambah 12 dikurang 21. Nah, coba jumlahkan. 54 dikurang 45. Nah, ini hasilnya 0. Ya kan? Nah, jadi kita dapatkan X-nya itu sama dengan 3. Gitu. Nah, ya kan? Sehingga F3 itu sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat kita Fx yang memuat X sama dengan 0, maka kita lanjut ke langkah yang ke-5. Langkah ke-5 yaitu kita buat cara pembagian cara Horner ini, yaitu kita ambil dari persamaan yang diberikan ini koefisiennya saja. Kita tulis di sini koefisiennya 2, di sini negatif 5, di sini 4,
di sini negatif 21. Oke, kita buat bagarnya. Kemudian bagi berapa di sini? Nah, karena kita dapat tadi X itu sama dengan 3 yang membuat F3 itu sama, Fx itu sama dengan 0, maka di sini kita tulis 3. Nah, kita lakukan prosesnya ya. Caranya 3 kali 2, 6. Ya. 6 kita tambah dengan negatif 5, yaitu 1 ya. 1 kita kali 3, yaitu 3, tulis di sini. Kemudian 3 ditambah 4, yaitu 7 ya. 7 kita kali 3, 21. Kemudian kita tambah. Nah, 2 di sini. Negatif 5 tambah 6, yaitu 1. 4 tambah 3, 7. Negatif 21 tambah 21, yaitu 0. Ya kan? Nah, sehingga kita dapat nanti hasil baginya yang koefisien-koefisiennya ini. Sehingga kita tulis di sini hasil bagi, ya, hasil baginya yaitu, nah ini ya, kita di sini ada 2, 1, 7, dan 0, maka dari berturut-turut di sini sebagai konstantanya, di sini yang mempunyai variabel x dan sini yang mempunyai variabel x kuadrat. Maka di sini 2x kuadrat ditambah x ditambah 7. Nah, sehingga kita peroleh faktornya itu ya, yaitu kita tulis yang ini 2x kuadrat ditambah x ditambah 7 dikali, nah karena tadi kita dapat x sama dengan 3 yang membuat fx-nya sama dengan 0, maka dikali x ya, karena x di sini ya. Yang ini ya. Karena x sama dengan 3 sehingga x kalau negatif 3 sama dengan 0 ya. Kalau 3-nya pindah ke ruas kiri, jadi x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga dikali x dikurang 3. Oke, kita peroleh seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, silakan sebagai latihan dengan cara yang sama. Terima kasih.